Selamat bergabung kembali di video pembelajaran keamanan dan sanitasi pangan. Pada video ini kita akan belajar mengenai pembersihan dan sanitasi di industri pangan. Produk pangan yang dihasilkan oleh industri harus dipastikan bermutu dan aman sebelum didistribusikan ke konsumen. Guna mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan program pembersihan dan sanitasi secara berkala pada area produksi dan lingkungan industri pangan untuk mengurangi resiko pencemaran pada produk yang dihasilkan. Pembersihan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran seperti residu makanan, debu, senyawa organik maupun mikroorganisme pada fasilitas produksi menggunakan deterjen dan atau pembersih abrasif. Karena kotoran dapat menyimpan banyak bakteri atau mikroorganisme, pembersihan juga secara tidak langsung mengurangi jumlah mikroorganisme pada objek yang dibersihkan. Secara umum, jenis senyawa pembersih terbagi menjadi 3. Jenis senyawa yang pertama ialah alkali yang berguna untuk melarutkan lemak dan protein. Beberapa contoh diantaranya seperti NaOH dan trisodium fosfat. Selanjutnya, jenis senyawa pembersih yang kedua ialah pembersih asam yang efektif untuk membersihkan deposit mineral. Contoh senyawa pembersih asam ialah HCl dan asam asetat. Yang ketiga adalah pembersih dari golongan deterjen atau surfaktan yang mengurangi tegangan permukaan suatu larutan, membasahi, deflokulasi, dan mensuspensi partikel kotoran. Sebagai contoh, alkyl benzen sulfonat. Pemilihan jenis senyawa pembersih disesuaikan dengan jenis kotoran serta karakter peralatan atau area yang menjadi objek sanitasi. Berbeda dengan pembersihan, sanitasi memiliki tujuan utama untuk membunuh bakteri patogen atau mikroorganisme lain pada fasilitas produksi. Beberapa jenis sanitizer atau disinfektan yang umum digunakan pada industri pangan antara lain klorin, iodofor, quaternary ammonium compounds, dan peroksiacetic acid. Pemilihan jenis sanitizer disesuaikan dengan target mikroorganisme yang ingin diinaktivasi, serta karakter peralatan atau area yang menjadi objek sanitasi. Keberadaan kotoran atau sisa makanan dapat mengurangi efektivitas sanitizer, sehingga pembersihan sangat dianjurkan untuk dilakukan sebelum sanitasi. Inilah sebabnya proses pembersihan dan sanitasi seringkali menjadi rangkaian aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Secara umum, aktivitas pembersihan dan sanitasi terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, pembersihan kering, yang kedua, pembilasan awal, ketiga, aplikasi senyawa pembersihan, keempat, pembilasan, dan yang kelima, sanitasi. Pembersihan dan sanitasi fasilitas produksi dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu clean in place atau CIP dan clean out of place atau COP. Clean in place atau CIP adalah sebuah sistem pembersihan yang diterapkan untuk menghilangkan kotoran dari dalam mesin, peralatan, atau pipa tanpa adanya pembongkaran atau pemindahan tempat. Metode ini cocok diterapkan untuk mesin-mesin berukuran besar atau yang tidak memungkinkan untuk dibongkar pasang setiap kali pembersihan. Sebagai contoh, mesin mixer ini digunakan untuk membentuk adonan dan akan menyisakan kotoran yang didominasi oleh protein dan karbohidrat, sehingga jenis pembersih yang cocok adalah dari jenis alkali dan deterjen atau surfaktan. Tahap pertama dilakukan pembersihan awal, yaitu dengan menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan dengan scraper. Setelah itu, tangki mesin dibilas dengan air. Selanjutnya, dilakukan pembersihan dengan senyawa pembersih. Mesin diisi dengan air secukupnya dan ditambahkan deterjen food grade yang berbasis senyawa surfaktan anionik dan non-ionik serta NaOH. Setelah pembersihan selesai, dilanjutkan dengan tahap sanitasi. Larutan sanitizer yang berbasis alkyl benzyl dimetil amonium yang masuk ke dalam grup quartz dan klorida disemprotkan pada permukaan yang disanitasi. Sanitizer yang digunakan ini memiliki spektrum inaktivasi mikroba yang luas dan mencegah terbentuknya biofilm. Berbeda dengan mesin sebelumnya, mesin bone mill ini digunakan untuk membentuk adonan krim sehingga senyawa lemak menjadi jenis kotoran yang dominan. Kontak peralatan dengan air menjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, digunakan minyak sebagai media untuk melarutkan kotoran dengan bantuan penyikatan. Setelah dilakukan pembersihan, langkah selanjutnya adalah sanitasi. Karena sebagian besar sanitizer dilarutkan dalam air, perlakuan thermal dipilih untuk mensanitasi mesin ini. Sanitasi dilakukan dengan media minyak pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit dan dibantu dengan perputaran baling-baling yang ada dalam mesin. Setelah proses sanitasi selesai, minyak kemudian dikeluarkan melalui pipa output.
Berbeda dengan CIP, sistem pembersihan COP atau Clean Out of Place biasa diterapkan pada peralatan berukuran kecil atau pada komponen peralatan yang mudah dilepas. Pembersihan COP dilakukan dengan melepaskan komponen atau bagian mesin dan peralatan untuk dilakukan pencucian. Setelah dilepas, komponen atau bagian mesin tersebut dibawa menuju ruang pencucian. Komponen tersebut dimasukkan dalam bak cuci, kemudian disemprot dengan air yang diberi tekanan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Setelah itu, dilakukan pembersihan menggunakan deterjen food grade yang mengandung senyawa aktif surfaktan anionik dan non-ionik, serta NaOH. Komponen mesin kemudian dibilas, dikeringkan, dan diaplikasikan sanitizer berbasis quartz. Sejauh ini, contoh pembersihan dan sanitasi yang telah ditunjukkan adalah contoh praktik pada food contact surfaces atau permukaan yang kontak dengan pangan. Pembersihan dan sanitasi non-food contact surfaces atau permukaan yang tidak kontak dengan pangan memiliki prosedur yang kurang lebih sama. Namun, perbedaan di antara keduanya terletak pada penggunaan senyawa pembersih dan sanitizer. Pada permukaan yang tidak kontak dengan pangan, dapat menggunakan senyawa pembersih dan sanitizer dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan tidak perlu berjenis food grade. Sebagai contoh, untuk pembersihan komponen luar mesin dapat digunakan larutan pembersih yang mengandung nonylphenol polyethylene glycol ether yang merupakan campuran dari surfaktan non-ionik serta cocamidorofil betaine. Selanjutnya, untuk sanitasi, dapat diaplikasikan alkohol 70% yang disemprotkan pada permukaan yang ingin disanitasi. Selain pembersihan fasilitas mesin dan peralatan, lantai dan dinding pada ruang produksi perlu dibersihkan secara berkala untuk menjaga lingkungan produksi yang bersih dan saniter. Prosedur pembersihan lantai dipengaruhi oleh jenis kotoran yang ada. Sebagai contoh, pada ruang produksi produk wafer atau biskuit, remahan produk atau debu seringkali jatuh ke lantai selama proses produksi. Oleh karena itu, pembersihan dengan vacuum cleaner dapat dipilih untuk membersihkan sisa-sisa remahan yang terjatuh, sekaligus mencegah partikel kotoran menyebar ke seluruh area produksi. Setelah lantai divakum, dilanjutkan dengan pembersihan menggunakan pembersih berbasis surfaktan yang dilarutkan dalam air. Untuk membersihkan dinding ruang produksi, senyawa pembersih yang sama diaplikasikan menggunakan lap microfiber. Setelah itu, senyawa pembersihan dibersihkan melalui lap yang dibasahi dengan air. Alat pembersihan yang digunakan dibedakan untuk tahap pembersihan awal dan akhir, sehingga mengurangi resiko rekontaminasi. Sanitasi udara di area produksi dilakukan dengan cara fogging yang menggunakan senyawa hidrogen peroksida peracetic acid untuk menginaktivasi spora bakteri dan kapang. Setelah dilakukan pembersihan dan sanitasi pada suatu peralatan, mesin, dinding, atau lantai, terdapat mekanisme pengecekan untuk memastikan bahwa pembersihan dan sanitasi telah dilakukan dengan baik. Salah satu evaluasi yang dapat dilakukan ialah dengan evaluasi visual yang dicatat dalam checklist rekaman pembersihan dan sanitasi. Checklist tersebut umumnya berisi parameter-parameter visual yang mengindikasikan kecukupan pembersihan dan sanitasi. Misalnya, apakah tahapan-tahapan proses telah dilakukan, apakah masih ada kotoran yang tersisa, dan sebagainya. Selain itu, secara berkala dilakukan verifikasi efektivitas sanitasi melalui analisis mikrobiologis di area produksi tersebut. Misalnya, analisis bakteri indikator sanitasi di food contact surfaces, jumlah mikroba di udara, dan sebagainya. Pembersihan dan sanitasi sangat penting dilakukan untuk menjaga keamanan produk pangan yang dihasilkan. Pemilihan metode, jenis pembersih dan sanitizer, serta tahapan perlu dilakukan dengan tepat agar pembersihan dan sanitasi berlangsung secara efektif. Demikianlah penerapan pembersihan dan sanitasi di industri pangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.